Tidak ada jalan kembali. Bab 41. Di jalan menuju kantin, tiba-tiba terdengar bunyi keras dari tengah kerumunan orang. Sebuah mobil hitam berjalan arogan dan mendominasi kerumunan orang. Suara rem dari mobil itu yang tiba-tiba berhenti di depan Yuki dan Lexi. Seluruh tubuh Yuki membeku. Napasnya pun sempat terhenti. Bukan Rehan. Mobilnya Rehan itu Lamborghini. Ini bukan mobil Rehan, ucap Yuki dalam hati. Jendela mobil turun perlahan. Wajah Rehan yang marah pelan-pelan mulai terlihat. Dengan mata dingin, dia tidak melihat Yuki sedikit pun. Dengan suara yang tenang, yang membuat orang yang mendengarnya gemetar ketakutan, dia berkata, "Naik ke mobil." Wanita bodoh ini tidak menghargai kebaikan orang. Rehan melewatkan 2 jadwal pertemuan penting supaya bisa makan siang bersama Yuki. Tetapi dia lebih memilih makan di kantin sekolah dan memilih tidak makan dengan Rehan. Apa Yuki benci melihat dirinya? Mata berkabut yang diwarnai noda merah tua. Lexi menarik lengan Yuki sambil berkata, "Yuki, ini bukankah senior Rehan kan? Mengapa kalian..." Gadis lain yang terkejut karena rem mendadak itu mulai menunjuk-nunjuk. "Apa kalian lihat? Perempuan ini sepertinya dia adalah kekasih Presiden Rehan. Suatu ketika aku melihat mereka berkeliling di toko seks." Suaranya kecil, tapi masih terdengar sampai ke telinga Yuki dan Lexi, membuat orang-orang sekitar tertawa terbahak-bahak. Yuki menggigit bibirnya. Wajahnya pucat. Sepasang mata indah pun mulai tertutup kabut. Dengan kaget, Lexi pun melihat Yuki. "Yuki, kamu berpacaran dengan senior Rehan. Jelas-jelas kamu tahu kalau dia itu playboy, sering mempermainkan wanita." "Yuki, ku bilang untuk yang terakhir kali, cepat naik." Suara Rehan sudah mulai marah. Yuki tahu kalau dia tidak segera naik ke mobil, penghinaan seperti apa yang akan menantinya. "Lexi," kata Yuki sambil tergesa-gesa, "ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Perkataan Yuki belum selesai, tapi Rehan sudah menariknya masuk ke mobil. Yuki belum duduk dengan benar, tapi Rehan sudah menginjak gas mobil dengan liar. Mobilnya pun melaju dengan kencang, bagaikan busur panah. Di detik terakhir keberangkatannya, Yuki berbalik dan melihat mata Lexi yang penuh ekspresi terkejut, kecewa, dan juga memandang rendah dirinya. Amarah tanpa batas, yang membuat Yuki menolak untuk berpura-pura lagi menjadi kelinci putih yang lembut. "Rehan, sebenarnya kamu mau merusak hidupku sampai seperti apa baru kamu puas?" Yuki sangat geram, mengulurkan tinju kecilnya ke Rehan. Agus yang duduk di kursi pengemudi melihat Yuki dari kaca spion dan segera mengalihkan pandangannya. Menghadapi hal seperti ini, dia berharap dirinya tidak bisa mendengar maupun melihat. Gadis ini pasti gila. Berani-beraninya memukul Presiden Rehan. Pasti dia akan mati dengan sangat tragis. Pukulan Yuki tidak sakit, tapi Rehan benar-benar sangat marah. Apakah berpacaran dengannya membuat Yuki merasa malu? Menjadi pacar Rehan bahkan membuatnya merasa sangat malu? Sebuah telapak tangan yang keras dan kuat berusaha meraih leher Yuki yang ramping, memutarnya dengan keras. Yuki kesakitan sampai berlinang air mata. "Rehan, kamu gila.
Iblis, aku benci kamu. Aku benci kamu. Kamu bajingan. Yuki menggunakan kedua kaki dan tangannya, berusaha menendang Rehan. Yuki baru berumur 19 tahun. Masa depannya masih panjang. Mungkin sekarang di depannya hanya ada satu jalan tersisa untuknya. Sebagai pasangan Rehan. Aib ini yang akan menemaninya seumur hidup. Nona kedua sudah kembali. Bab 42. Mobil itu berlari kencang di tengah kegelapan malam. Tidak ada yang berbicara. Yang ada hanya kesunyian mematikan di dalam mobil. Suasananya membuat orang kesulitan untuk bernapas. Agus diam-diam melihat Rehan dan Yuki dari kaca spion mobil, menggelengkan kepalanya. Dasar gadis tidak tahu diuntung, batinnya. Bos Rehan dari dulu belum pernah mengajak satu wanita pun untuk datang ke kediaman Rehan. Dia adalah gadis yang pertama. Hari ini, Presdir sengaja meluangkan waktu untuk makan siang dengannya. Dia malah berani untuk melanggar janjinya itu. Wajah Rehan biru pucat, menghembuskan napas seakan ingin membunuh orang. Berada di sebelahnya, seakan udara lebih dingin, membuat orang menggigil gemetar. Kursi belakang sangat luas. Yuki malah berusaha untuk mengusutkan tubuhnya. Semakin jauh dari Rehan, semakin baik menurutnya. Sekarang, dia sedikit menyesal karena terlalu heboh. Dia tidak tahu konsekuensi apa dari kemarahannya Rehan. Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Yuki melirik ke arah Rehan, memutuskan untuk meminta maaf padanya. Bagaimanapun juga, ayahnya masih berbaring sakit di ranjang rumah sakit. Tunggulah setelah operasi, dia masih membutuhkan uang operasi dari Rehan. Mobil pun berhenti di pintu garasi. Saat itu, Yuki mulai membuka mulut, berniat ingin menjelaskan mengenai masalah makan siang tadi kepada Rehan. Tapi dia mendapati bahwa Rehan menatapnya dengan dingin. Melihat Yuki berbalik, Rehan berkata dengan dingin, "Cepat turun." Urat di dahinya mencuat. Lalu dengan kasar menarik lengan ramping Yuki ke arah ruang tamu. Kekuatan tangan Rehan sangat luar biasa. Wajah Yuki pun berubah mengkerut. Lengannya serasa mau putus. Yuki mengikuti Rehan dengan goyah. Pletsosnya dilepas. Kaki kecilnya tergores sambil berjalan di atas jalan-jalan kerikil. Yuki dengan keras kepala menggigit bibirnya dan menolak untuk meminta belas kasihan. Rehan pun semakin marah. "Yuki, tidak peduli ada berapa banyak duri di tubuhmu. Malam ini semuanya akan kulupaskan untukmu." Ruang tamu terang benderang dan penuh gelak tawa. Saat mendengar derap langkah kaki, Bibi Siti menyapanya dari ruang tamu. Senyum di wajahnya dengan cepat berubah kaku setelah melihat raut wajah Rehan. "Tuan muda, Nona kedua sudah pulang." Bibi Siti melaporkannya karena takut tidak sengaja membuat marah Rehan. Rehan mengangkat alisnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih santai. Genggaman tangannya tidak dikendorkan sedikit pun. Kaki Yuki tergerus sampai terkelupas kulitnya. Sangat sakit. Rok panjang putih miliknya juga kotor terseret-seret di tanah. Rambutnya tergerai berantakan. Wajahnya putih memucat. Seluruh orang sangat malu melihatnya. "Kak," seru wanita elegan sembari berdiri dari sofa putih, tersenyum kepada Rehan. Ketika dia melihat Yuki di samping Rehan, dia sedikit mengernyitkan dahinya. "Naira,
Kapan kamu pulang? Kenapa tidak memberitahuku dulu? Raihan melepaskan Yuki dengan kasar. Yuki goyah sampai perutnya menabrak sudut meja. Sangat sakit. Yuki menahan perutnya sampai terjongkok. Kak, aku menelponmu siang tadi. Lalu sekretarismu mengatakan bahwa kau pergi makan siang dengan Yuki. Naira mencibir dengan lembut. Terlihat seperti Tuan Putri yang manja. Raihan memainkan alisnya dan bertanya dengan datar. Apakah menyenangkan? Kalau nanti kau tidak rewel, apa mau keliling dunia? Naira memukul bahu Raihan dengan manja. Sudut matanya melirik Yuki. Penuh rasa ingin tahu sambil meremehkan. Kak, kenapa kamu membawa perempuan luar ke dalam rumah? Raihan berbalik melihat Yuki, lalu berkata kepada Bibi Siti. Ajak dia ke atas. Tunggu. Teriak Naira menghentikan Bibi Siti, lalu berjalan ke arah Yuki, sambil menatapnya dengan pandangan merendahkan.